Kemudian Bapak Ibu saya hormati, tugas Nabi Muhammad yang kedua. Ya. Apa itu? Wa anistaghfiru, menyeru kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, sudah mengikuti Nabi Muhammad. Allah menyuruh mereka wa anistaghfiru, agar banyak-banyak minta ampun, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilaihi summatu wa anistaghfiru, dan mintalah ampun kalian rabbakum kepada Tuhan kalian yaitu Allah. Summatubu, kemudian bertobatlah ilaihi kepadanya. Ini tugas yang kedua, Pak. Karena yang namanya manusia, meskipun dia sudah masuk Islam, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, yang namanya manusia itu selalu saja kepleset. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya meskipun kita sudah beriman, disuruh oleh Rasulullah, ayo kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu ampunan Allah terbuka di sore hari bagi yang melakukan kesalahan di pagi hari. Pintu ampunan Allah terbuka di siang hari bagi yang melaksanakan dosa di malam hari. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Apa Pak bedanya minta ampun dan tobat? Ya, minta ampun dari dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Lah minta ampun itu artinya minta diampuni oleh Allah, maksudnya adalah minta dosa kita ditutupi, tidak disebar-sebarkan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan minta ampun agar tidak dihukum di dunia dan disiksa di akhirat. Itu Pak, istighfar itu minta ampun. Nah, bunyi minta ampun itu adalah astaghfirullahal azim. Apalagi sayyidul istighfar yang sudah kita hafal itu, Pak. Jadi sekali lagi istighfar itu minta ampun agar diampuni, maksudnya ditutupi Pak dosa-dosa kita ini di dunia dan di akhirat, dan tidak diberi hukuman baik disiksa maupun agar tidak disiksa, diberi hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Itu istighfar minta ampun. Kemudian kalau tobat itu apa, Pak? Tobat itu adalah satu, kembali kepada Allah. Satu syaratnya, adalah harus meninggalkan dosa yang telah kita lakukan. Kita tinggalkan dosa yang kita lakukan. Yang nomor dua, kita menyesali atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan nomor tiga, berazam, berniat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu tobat. Sekali lagi, meninggalkan maksiat yang kita lakukan, kemudian kita menyesal, nomor dua. Nomor tiga adalah kita bertekad dan berniat tidak melakukan lagi. Ya Pak ya. Makanya Pak, orang yang minta ampun belum tentu bertobat dia. Kalau orang bertobat pasti minta ampun, pasti sudah minta ampun, karena tobat lebih lengkap syarat-syaratnya daripada minta ampun. Jadi minta ampun itu berarti bagian dari tobat, gitu loh Pak. Ampun dong, jangan dihukum, ya kan gitu Pak. Jangan dihukum, jangan disebar-sebarkan, itu namanya minta ampun. Tapi belum tentu Pak dia nanti nggak mau melakukan lagi. Siapa tahu dia melakukan lagi, gitu Pak ya. Nah itu minta ampun lah, itu minta ampun. Tapi kalau tobat lebih lengkap lagi. Meninggalkan dosa yang dilakukan, nyesal dan bertekad niat untuk tidak melakukan lagi. Itu kalau dosa yang berkaitan dengan Allah, kita langgar haknya Allah.
Tapi kalau kita langgar haknya manusia, harus ditambah yang keempat, yaitu mengembalikan hak-hak manusia. Nyolong sandal ya kudu dikembalikan, Pak. Diproses. Pak, sandalmu ilang ke, sakjane tak colong. Panjenengan, kula nyuwun ngapura, Pak, njaluk maaf. Panjenengan napa nggih? Minta ganti napa? Nah, gitu. Harus gitu. Wis nek ngono ya wis tak apura, alhamdulillah. Kalau dia tidak memaafkan, kudu ganti. Nah, nggih harus diganti. Nah, kalau kita tobat, Pak, minta ampun, tobat. Selalu minta ampun, selalu tobat. Dan kita manusia ini, Pak, harus merasa oke dosa, Pak. Tidak boleh kita merasa aku wis kaya wis dosa wis ra ono ya, aku suci aku kaya. Tidak boleh, Pak. Wajib bagi kita merasa dosaku oke, aku jende dosa. Itu harus. Makanya Allah berfirman, kan, Pak. Surat An-Najm, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kau anggap dirimu suci tanpa salah, tanpa dosa. Jangan, itu merupakan satu kesombongan. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa, siapa yang tidak. Rasul saja dalam sehari saja lebih dari 100 kali beliau istighfar minta ampun. Ibnu Abbas, Pak, ketika duduk bersama Nabi, sekali duduk Ibnu Abbas itu menghitung ucapan istighfar Rasul itu lebih dari 7 kali, lebih dari 70 kali. Rasul, Pak, itu selalu minta ampun, padahal Rasul dijamin diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Lah kita kan nggak ada jaminan ini, Pak. Mari kita banyak-banyak istighfar. Doa Sayyidul Istighfar yang telah kita hafal, mari, Pak, ya, kita sering-sering kita ucapkan kapan saja, di mana saja. Nah, tiba-tiba kita mengucapkan istighfar, kemudian ini cuma contoh, Pak, ya, kemudian makik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Karena sebelumnya kita sudah mengucapkan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau kita minta ampun, banyak minta ampun, kita tobat kembali kepada Allah dengan syarat-syarat yang kita sebutkan itu, Allah akan memberi balasan dunia dan akhirat, Pak. Yumatikum, Allah akan memberi kalian kesenangan, mataan, yaitu dengan kesenangan hasanan yang baik. Kesenangan yang baik ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai ajal menjemput kita. Nah, itu kalau kita banyak istighfar, Pak. Dosa namanya manusia itu kan, Pak, ya. Manusia itu kan ada 3 kondisi. 1, dapat musibah. Kita harus sabar. Kalau nggak dapat musibah, dapat nikmat. Kita wajib syukur. Atau yang nomor 3, ini yang sering, Pak, kepleset, maksiat. Kadang-kadang maksiat tangan, kadang-kadang maksiat badan. Yang lebih banyak itu adalah maksiat mata bagi laki-laki dan maksiat mulut bagi perempuan. Wis ngaku padha ngakune, Bu. Bapak Ibu padha ngaku. Nah, itu, Pak, ya. Lah ini, Pak. Maka apa ini, Pak? Istilahnya itu balasan yang akan Allah berikan di dunia. Yumatikum mata'an hasana, Allah akan memberi kalian kesenangan yang baik sampai ajal menjemput kalian. Imam Ibnu Katsir, Pak, memberikan penafsiran. Allah memberikan kepada kita kesenangan yang baik itu, beliau sebutkan bentuknya, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia iman Islam,
Ini Pak, Allah akan memberi kehidupan yang baik di dunia. Nah, kesenangan yang baik yang tadi disampaikan dalam surat Hud ayat 3 tadi, Allah akan memberikan kalian kesenangan yang baik di dunia sampai ajal menjemput kalian adalah yaitu Allah akan memberi penghidupan yang baik di dunia. Penghidupan yang baik di dunia itu apa bentuknya? Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran-penafsiran para sahabat, para tabi'in. Yang pertama penafsirannya Ibnu Abbas. Penghidupan yang baik itu adalah Allah berikan rizki yang halal. Nyambut gawe ini halal. Rizkinya halal. Sehingga berkah keluarga, berkah keturunan, berkah saudara-saudara, berkah tetangga-tetangga. Kemudian bisa hormati penafsirannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menafsiri penghidupan yang baik itu adalah qanaah. Oh, ini saya ngangel Pak iki. Qanaah, menerima dengan sukarela, legolilo terhadap seberapapun yang Allah berikan kepada dia setelah dia berusaha. Berusaha seberapapun yang Allah berikan dia terima. Ini Pak, ini sangat bisa terasa bagi yang memang usahanya usaha wira swasta, Pak. Jualan di pasar, terus apalah dagang gitu Pak ya, kadang-kadang sebulan dapat segini, kadang-kadang bulan berikutnya dapat segitu. Wes, kalau itu diterima dengan baik, dengan sukarela, sukacita, ya Allah matur nuwun, itu namanya qanaah. Dan itu merupakan bentuk penghidupan yang baik. Karena wong nek qanaah itu wis pokoke Pak wis nikmat banget wis, awake ya sehat, pikirane ya sehat, lihat tetangganya duwe akeh ya ora meri. Lah sing rekoso iku meri Pak itu lho. Sing rekoso itu, sing marai kemrungsung itu meri. Gitu Pak Ibu ya, koyoke gitu. Entah bener entah salah Pak ya, koyoke bener ya. Gitu. Kemudian penafsirannya Ibnu Abbas yang lain adalah kebahagiaan. Uripe ya seneng padahal ya duwite ya pas-pasan, nek uripe tansah seneng Pak. Selalu gembira. Sehingga ada istilah yang penting happy. Apa-apa seneng Pak, dia apa-apa seneng, ketemu kancane ya sumringah. Guyang-guyu padahal ya duwite ya ora akeh ya pas-pasan, malah kadang-kadang kurang. Ning Allah beri dia seneng, bahagia. Katanya orang yang dicari itu bahagia toh Pak. Bahagia gitu. Kemudian juga bisa hormati ya, penafsiran tabi'in. Tabi'in namanya Imam Dhahhak. Imam Dhahhak penafsirannya adalah yaitu diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu melaksanakan ketaatan dan senang melaksanakan ketaatan. Jadi Allah beri dia gampang nglakoni kebaikan dan senang ketika nglakoni kebaikan, Pak. Nek denger adzan menika wis guyang-guyu atine seneng, ringan kakinya ke masjid, senang hatinya ke masjid. Apalagi sholat malam. Itu senang dia sholat malam. Apalagi sodako. Senang Pak dia. Allah beri kesenangan hatinya ketika melaksanakan amal soleh, amal soleh. Dan ini merupakan salah satu bentuk kesenangan dalam kehidupan yang baik, alias penghidupan yang baik yang akan Allah berikan kepada orang yang selalu beramal baik, selalu banyak memperbanyak istighfar, tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penafsirannya terus apa? Penafsirannya ya tadi itu semuanya, Pak. Imam Ibnu Katsir mengatakan berarti penafsirannya ya mencakup itu semuanya.
yang disebut oleh para sahabat dan para tabi'in itu berarti semuanya bentuk kesenangan yang baik alias kehidupan yang baik. Yaitu sekali lagi rizki yang halal yang berkah, qanaah, kebahagiaan. Kemudian nomor 4 adalah ringan, gampang melaksanakan ibadah dan taat serta gembira dan bahagia ketika melaksanakan. Ndok masjid yo hawane seneng Pak, seneng mau masjid nih, ndok masjid yo seneng. Nah, itu salah satu bentuk penghidupan yang baik. Ini adalah Bapak Ibu saya hormati, janji yang akan Allah berikan di dunia. Nah, kalau janji yang besok akan diberikan di akhirat apa? Wa yu'ti, dan Allah akan memberikan kulladzi fadlin kepada orang yang mempunyai kelebihan. Apa itu kelebihan? Yaitu amal-amal soleh. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang punya keutamaan, punya kelebihan dibandingkan yang lain, yaitu amal-amal soleh. Allah berikan besok di akhirat fadlahu. Apa itu fadlahu? Balasan baiknya di akhirat, yaitu berlipat ganda. Yang pertama akan diselamatkan di kubur, siksa tidak disiksa di kubur, di mahsyar juga akan baik-baik di mahsyar, tidak disiksa di mahsyar, dihisab akan dimudahkan hisabnya, ketika nyebrang sirat akan tidak jatuh, tidak terluka-luka, dia nyebrang sirat selamat sampai dia nanti masuk surga penuh dengan kebahagiaan selama-lamanya. Ini akan saya bacakan, Bapak saya hormati, apa yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masya Allah Pak, dalam menafsiri wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah memberikan orang yang punya kelebihan amal-amal soleh, diberikan pahalanya, pahalanya pun berlipat ganda. Ibnu Mas'ud berkata, beliau menafsiri wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah memberikan kepada orang yang punya kelebihan yaitu amal soleh, diberikan pahala ganjaran yang berlipat ganda besok di akhirat. Beliau menafsirinya begini Pak. Man amila sayyi'atan kutibat alaihi sayyi'atun. Barang siapa yang melakukan satu kemaksiatan, maka akan ditulis dosane siji. Waman amila hasanatan kutibat lahu asyru hasanatin. Barang siapa yang melakukan satu ketaatan, satu kebaikan, ditulis mendapatkan pahala 10 kali lipat. Fa in uqiba bisayyi'ati allati kana amilaha fid dunya baqiyat lahu asyru hasanatin. Kalau di dunia Pak, dia ngelakoni dosa. Kemudian Allah memberikan hukuman di dunia. Nah, seandainya dia ngelakoni dosa, terus Allah memberikan hukuman di dunia, baqiyat lahu asyru hasanatin, maka ganjarannya akan genep. Ganjarannya radi kurangi, tidak akan dikurangi. Seandainya satu kebaikan kan ganjarin 10 Pak ya. Nah, sedangkan kalau dia berbuat dosa terus dihukum di dunia, maka ganjaran yang 10 itu tidak berkurang sama sekali. Gitu. Wa illam yu'aqab biha fid dunya ukhidha minal hasanatil asyri wahidatun wa baqiyat lahu tis'u hasanatin. Kalau seandainya Pak dia ngelakoni kebaikan siji untuk 10 ganjarannya 10. Terus di dunia dia ngelakoni maksiat Pak. Terus tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia berbuat maksiat Allah tidak menghukum di dunia. Maka ganjaran yang 10 tadi diambil 1. Ganjaran yang 10 diambil 1 untuk menghapus maksiat yang dia lakukan di dunia. Besok di akhirat ganjarannya jadi piro Pak?
songo. Kok eta? Karena satu dikurangi untuk busak maksiat yang dia lakukan di dunia. Oh, itu sampai begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Summa qala, kemudian beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, halaka man ghalaba ahaduhu ala aksarihi. Sungguh celaka orang yang orang yang dosane lebih banyak daripada pahalanya. Sungguh celaka itu. Kebangetan orang itu. Besok kalau di hari kiamat kok ditimbang, kok dosane oke, lebih banyak daripada pahalanya, berarti wong iki kebangetan, kakean dosa, Pak. Sebab apa? Dosa siji, maksiat satu, dosane siji. Ya ta, Pak? Kebaikan sekali lagi dosa maksiat satu maksiat dihitung dosa satu. Tapi kalau taat atau kebaikan satu dilakukan, ganjarannya piro? 10. Seandainya maksiat terus dihukum sing 10 aja genep. Seandainya dia maksiat di dunia ndak dihukum sing 10 ganjaran kebaikan, mung dijikuk siji untuk ngapus busak dosa. Nah, berarti kan sakjane ije akeh pahala. Ning kok ana wong ditimbang, Pak. Pahala dengan dosa kok ditimbang. Dosane kok luwih akeh. Berarti wong iki kebangetan, Pak. Masa hitungan siji kok luwih akeh tinimbang hitungan 10. Oh, berarti itu gitu, Pak. Makanya beliau berkatakan halaka, sungguh celaka man ghalaba ahaduhu ala sayyiatihi atau ala aksarihi. Sing dikalikan 1 kok luwih oke tinimbang sing dikalikan 10. Kan wong iki banget tenan jen, Kak. Wis kakean dosa tenan, kakean dosa. Berarti kita ini nek nglakoni dosa kala-kala itu terus dibarengi istighfar itu insyaallah, Pak ya. Selamat kita ini. Makanya kita perbanyak perbanyak istighfar, Pak ya. Mari kita perbanyak istighfar. Wa in tawallau, dan jika kalian wahai manusia kok berpaling, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau menerima agama Nabi Muhammad, terus tidak mau tobat, fa inni, maka sesungguhnya aku Rasulullah akhafu, saya khawatir, alaikum, kalian akan ditimpa adzab yaumin kabir, siksa besok di hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Tiada hari yang paling besar, Pak, dan menakutkan kecuali hari kiamat. Rasul khawatir, wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian nggak mau ikut aku, nggak mau percaya Quran, tidak mau minta ampun dari dosa-dosa kalian, seneng kamu do nyembah brahala, seneng kamu do judi, seneng kamu do minum khamr, seneng kamu do ngundi nasib, seneng kamu do zina, aku khawatir kalian akan ditimpa adab yang pedih besok di hari kiamat.